Selamat datang di channel Kreator Bola AC Milan, channel yang akan membahas informasi terbaru tentang AC Milan. Jika kalian ngaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian menjadi yang pertama mendapat update terbaru dari kami. Terima kasih. Tangisan Zlatan Ibrahimovic pecah, bomber AC Milan kembali bermain untuk timnas Swedia. Tangisan striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic saat kembali bermain untuk timnas Swedia. Penyerang AC Milan berhati singa Zlatan Ibrahimovic yang baru saja bikin rekor tercatat dan menangis saat menjalani sesi konferensi pers bersama timnas Swedia. Bomber AC Milan Zlatan Ibrahimovic yang selama ini identik dengan kepribadian berhati baja dan sering membangun citra sebagai pria tangguh bak dewa, ternyata tak kuat juga menahan air mata saat disinggung soal keluarga. Momen langka tersebut terjadi dalam sesi konferensi pers Ibrahimovic bersama tim nasional Swedia. Setelah menyatakan pensiun di level tim nasional dan 5 tahun absen membela Swedia, Ibrahimovic kembali beredar di skuad beralias Blågult tersebut. Ibrahimovic masuk dalam daftar pemain Swedia arahan Jan Andersson yang dipersiapkan untuk melakoni sepasang duel kualifikasi pada Piala Dunia 2022 kontra Georgia dan Kosovo. Tangisan Ibrahimovic kemudian pecah saat seorang jurnalis bertanya soal kesulitan meninggalkan keluarganya di kota Milan untuk bergabung dengan pemusatan latihan Swedia. Sang penyerang yang pernah membela Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain itu lantas teringat Vincent yang merupakan putra keduanya bersama Helena Seger. Vincent menangis ketika saya pergi untuk bergabung dengan timnas, tapi sekarang dia baik-baik saja, kata Ibrahimovic sembari tercekak dan kemudian menangis. Harapan bintang AC Milan Hakan Çalhanoğlu, saya ingin main untuk Galatasaray. Gelandang asal Turki itu tengah memasuki bulan-bulan terakhir di kontraknya bersama Milan dan menyebut Galatasaray sebagai impiannya di masa depan. Hakan Çalhanoğlu telah mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Galatasaray di satu titik dalam perjalanan karirnya. Gelandang internasional Turki itu berada di bulan-bulan terakhir kontraknya di AC Milan dan sejauh ini sudah ada banyak spekulasi terkait masa depannya. Di Italia disebutkan bahwa pemain berusia 27 tahun itu akan menandatangani kontrak baru dengan Milan, tetapi kepindahan ke Turki tetap menjadi opsinya di masa depan. Çalhanoğlu kembali ke Turki pada Senin kemarin untuk bergabung dengan tim nasional yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan dia lantas ditanya soal Galatasaray. Ex-Hamburg itu mengatakan, saya berharap bisa bermain untuk Galatasaray di masa depan, ucapnya. Kenapa tidak? Saya punya tato singa karena saya mendukung Galatasaray. Dengan belum adanya kesepakatan kontrak baru yang disepakati, masa depan sang gelandang terus menjadi topik perbincangan. Manchester United arahan Ole Gunnar Solskjaer telah dikabarkan berminat padanya selagi si pemain bisa bernegosiasi dengan klub lain per Januari kemarin. Dan Calcio Mercato mengklaim setan merah telah mendekati Çalhanoğlu. United tidak akan menemui kesulitan memenuhi permintaan gaji sang gelandang. Sementara rival Milan di Serie A Napoli juga telah dikaitkan dengan penawaran untuk Çalhanoğlu di musim panas nanti. AC Milan sama sekali tak menduga Juventus bakal keok dari Benevento. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengakui ia sama sekali tak menduga bahwa Juventus bakal keok saat berhadapan dengan Benevento. Juventus menjamu Benevento di pekan ke-28 Serie A musim ini. Pasukan Andrea Pirlo itu mendominasi jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 74% berbanding 26%. Juve juga mencatat 21 percobaan tembakan dan 7 tembakan yang tepat sasaran. Di sisi lain, Benevento melepas 7 percobaan tembakan dan cuma 1 yang berbuah gol. Namun mereka akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 0-1. Satu-satunya gol ke gawang Juventus itu dihasilkan oleh Adolfo Gaik
Pada menit ke-69, berkat kekalahan dari Benevento itu, Bianconeri pun gagal menggusur AC Milan dari peringkat kedua klasemen sementara Serie A. AC Milan sendiri berduel melawan Fiorentina di pekan ke-28 itu. Usai laga, Stefano Pioli ditanya apakah ia menduga Juventus bakal kalah dari Benevento. Tidak. Saya akan jujur, itu sama sekali tidak terduga, jawabnya kepada Sky Sport Italia. Itulah sepak bola, apapun bisa terjadi, tapi kami tidak sama sekali tidak menduganya, sambung Pioli. Sementara itu, pelatih Juventus Andrea Pirlo juga sempat angkat bicara usai timnya dicegal Benevento. Ia mengakui bahwa timnya bermain buruk di segala aspek permainan. Tidak ada tekanan, hanya harapan yang tampil lebih baik dari ini. Sebaliknya, itu adalah hari yang buruk dalam segala hal. Dengan sikap kami, kesalahan teknis, semuanya. Ketika Anda bermain seperti ini, Anda bisa kalah, pungkas Pirlo. Fiorentina versus Milan, Rossoneri menang dramatis 3-2. Pertandingan seru terjadi antara Fiorentina versus AC Milan, diwarnai susul-susulan gol. Rossoneri menutup laga dengan kemenangan 3-2. Pekan ke-28 Liga Italia mempertemukan Fiorentina versus Milan di Stadion Artemio Franchi. Babak pertama ditutup dengan kedudukan 1-1. Gol Zlatan Ibrahimovic di menit ke-9 dapat dibalas Fiorentina melalui Eric Pulgar pada menit ke-18. Di babak kedua, Fiorentina berbalik unggul lewat 2-1 lewat gol Frank Ribery di menit ke-51. Milan membalas dengan 2 gol yang diciptakan oleh Brahim Diaz menit 57 dan Hakan Calhanoglu menit ke-73. Tim tamu menang 3-2. Dengan hasil ini, Milan tetap berada di posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 59 poin. Sementara itu, Fiorentina tertahan di posisi ke-14 dengan 29 poin. AC Milan menggunakan starting 11 yaitu kiper Donnarumma, 4 back Theo Hernandez, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Diego Dalot. Lalu dua gelandang bertahan ada Frank Kessie, Sandro Tonali. 3 gelandang serang yaitu Brahim Diaz, Hakan Calhanoglu, dan Alexis Saelemaekers. Dan 1 striker ujung tombak yaitu Zlatan Ibrahimovic.